Mengisi libur dengan kegiatan bermanfaat jadi pilihan Heru dan Hana di akhir pekan di penghujung bulan November. Minggu pagi, pasangan yang tinggal di kawasan Surabaya Barat ini rela melanglang ke timur Surabaya demi menghadiri festival dongeng yang digelar di kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur di kawasan Menur Pumpungan. Heru dan Hana membawa serta sang putra sulung Elang dan si bungsu Indira yang masih berusia 8 bulan. Kami berempat hari ini ke sini karena memang pertama kami tertarik dengan kegiatan dongeng. Karena pertama sih kami ingin mengenalkan bahwa dongeng itu seperti apa sih ke anak-anak. Karena kan zaman sekarang anak-anak ini generasi alfa ini kan sudah mulai jarang ada kegiatan dongeng gitu. Dan yang kedua mengisi waktu liburan juga sih lebih tepatnya. Liburan sambil mengenalkan dongeng memang jadi pilihan sejumlah keluarga yang hadir dalam Festival Dongeng Surabaya 2025. Para orang tua yang umumnya bagian dari generasi milenial ini berharap anak-anak mereka dari generasi alfa atau yang lahir setelah 2010 juga bisa menjelajahi dunia dongeng sebagaimana yang pernah mereka rasakan. Pesona dongeng sebagai literasi pembangun imajinasi nyatanya masih mengena di kalangan Gen Alpha yang diklaim sebagai generasi yang sudah terpapar media sosial sejak usia dini. Menurut Inge Ariane Sarfitri, pendongeng sekaligus pendiri komunitas Kumpul Dongeng Surabaya, tidak ada anak-anak yang tidak menyukai dongeng. Namun, arus perubahan zaman dan kesibukan orang tua membuat dunia anak masa kini semakin berjarak dengan dunia dongeng. Karena itu, Inge bersama komunitasnya menggagas Festival Dongeng Surabaya sejak 10 tahun lalu. Melihat tingginya animo pengunjung dari tahun ke tahun, festival ini rencananya akan tetap dilanjutkan di tahun-tahun ke depan. Sebenarnya anak-anak itu nggak ada yang nggak suka dongeng, tetapi mereka tidak tahu aksesnya kemana kalau mendongeng. Akhirnya kita membuatlah sebuah Festival Dongeng Surabaya ini semacam perayaan dongeng yang sebenarnya tujuan akhirnya adalah anak-anak bisa menikmati dongeng dan orang tua menyadari bahwa saat ini dongeng masih menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada anak-anak. Variasi dalam penyampaian pesan kepada anak-anak melalui media dongeng memang jadi semangat festival yang di tahun ke-10 ini mengambil tema Jelajah Semesta. Tema-tema penjelajahan dunia bawah air, petualangan di langit hingga penjelajahan hati disampaikan sejumlah pendongeng yang tampil. Siasat mengambil hati dan menarik perhatian Gen Alpha yang sudah terbiasa menikmati hiburan di media sosial diakui jadi tantangan tersendiri dalam menyampaikan materi dongeng masa kini. Bahkan bagi seorang Yusron Muhsin, pendongeng berskala nasional yang biasa disapa Kak Ucon sebagai salah satu penampil utama Festival Dongeng Surabaya tahun ini. Dalam arti untuk menyampaikan ceritanya, kita bisa mengkombinasikan dengan hiburan, umpamanya dengan tarian ataupun dengan menirukan suara atau intonasi tinggi rendah suara itu saja sudah bisa membangun imajinasi anak. Dan anak pasti ingin tahu bagaimana akhirnya. Dan satu lagi, karena itu dunia anak itu dunia bermain, buat saya, anak-anak itu dilibatkan dalam permainan itu. Dalam arti permainan itu kita masukkan ke dalam materi dongeng. Tak hanya dongeng yang disampaikan secara verbal, pesan penjelajahan hati dalam Festival Dongeng Surabaya juga semakin terasa berkat penampilan anak-anak dari komunitas Tatuli atau Cerita Teman Tuli Surabaya. Meski disampaikan melalui bahasa isyarat, penampilan anak-anak disabilitas yang membawakan lagu Selalu Ada di Nadimu dari soundtrack film animasi sukses Jumbo ini berhasil membawa pesan tersendiri bagi para pengunjung festival. Selain lewat paduan suara berbahasa isyarat, komunitas Tatuli Surabaya juga unjuk kebolehan lewat aksi dongeng via pantomim, yang lagi-lagi berhasil membawa pesan ke pengunjung festival meski tak disampaikan lewat kata dan suara. Alan Maulana, Surabaya, Jawa Timur.